Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa mengenai soal peran sang ibu ini seperti apa Mas Reza Anda melihat? Saya tidak tahu persis ya peran ibu bagi tersangka ini seperti apa. Apakah dia merupakan instrumen yang digunakan oleh tersangka untuk melancarkan kekerasan seksual? Kita sedang tidak mengadili ibunya loh. Betul, ya, makanya saya tidak tahu. Kita bahas ya. Oke. Nggak fair ya. Gitu. Karena juga menjawab tuduhan dari publik juga bahwa ada peran di sana, kan kita juga enggak boleh soal ini dong, ya Pak ya. Ya. Karena nanti konstruksi hukum kita kalau ibunya terlibat analisisnya Mas Reza, maka dia akan dikenakan pasal 55 lagi ya. Atau yang menyuruh lagi. Jangan ini kita tidak boleh, kita harus bersikap adil ya. Jadi hanya fokus kepada Agus saja gitu. Iya, Agus saja. Okay. Karena dalam sistem peradilan Amerika kasus ini kalau sudah terlalu terpapar, kalau Amerika nih ya dalam sistem juri ya, kalau masyarakat sudah terlalu terpapar dengan framing, kasus itu bisa dibatalkan. Saya sepakat dengan Mas Sugeng, itu sebabnya karena saya tidak tahu tentang gitu apa sebetulnya peran ibu Tapi ini. Tapi kalau dalam sistem hukum kita menjadi tidak adil, karena media sudah memframing termasuk TV One nih ya, dengan kemudian gini ya, laporannya kan satu, pasalnya 6C Undang-Undang TPKS ya, 6C Undang-Undang TPKS. Polisi harus profesional dan proporsional. Profesional gunakan pendekatan scientific crime investigation ya, profesional. Taati KUHAP, scientific crime investigation. Proporsional, laporan ini hanya satu ya. Fokus kepada perbuatan terhadap MA. Satu nih ya. Mengapa kemudian ada pemeriksaan 15 orang yang tidak saling kenal dan tidak ada kaitan dengan perbuatan tanggal 7 Oktober. Ya. Dalam sistem hukum kita dan dalam proses pemeriksaan pidana kepolisian, polisi harus fokus pada LP itu. Pemenuhan alat buktinya. Tidak ada gunanya 15 orang ini diperiksa. Apakah mau diterapkan kasus konkursus ya, perbuatan berlanjut atau beberapa perbuatan berdiri sendiri yang kemudian masing-masing bisa dipidana, mau dikumulatifkan dalam satu tindak pidana karena ada hak dari seorang tersangka untuk mendapatkan keadilan, tidak boleh dituntut atas perkara yang dicicil ya, karena itu ketidakadilan. Nah, ini saya mengingatkan polisi untuk profesional dan proporsional supaya tidak timbul nanti kasus Vina dipersoalkan, prosesnya tidak benar, prosedurnya salah. Apakah 15 orang ini sebagai framing kemudian disuruh membuat laporan polisi sendiri-sendiri? Ini problem pidana juga. Pak Sugeng melihat ada indikasi ke sana, Pak. Dasarnya apa, Pak? Saja. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya karena kemudian ada pengerahan, mencari-cari. Tidak boleh dong. Polisi ini maksud Anda? Iya. Termasuk misalnya siapapun, dihadirkan, kan itu cuma, saya pernah katakan, ini kan cuma upaya mau memprofiling, upaya profiling kalau dari sisi psikologi forensik nih, profiling, Agus punya kecenderungan, ya, ini berbahaya, karena kita menganut sistem pembuktian negatif, bahwa keyakinan hakim, itu hanya boleh muncul setelah ada 2 alat bukti minimal, jangan dibalik. Ya, dengan memprofiling sudah ada frame bersalah. Ini tidak adil. Jadi profesional polisi ya, proporsional. Anda yang akan jadi tempolongannya nanti ya. Orang senang berdebat, media senang-senang berdebat, polisi yang kelimpungan nanti. Nah, polisi ini harus ini ya. Jadi itu dari saya, udah itu dulu aja dari saya. Pak Arianto, silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi kepada catatan demokrasi hari ini. Hebat. Karena apa? Catatan demokrasi ini memfasilitasi kebingungan masyarakat terhadap suatu hal. Kebingungannya karena apa? Karena tidak jelas apa yang terjadi. Ini sebetulnya ya, kalau masalah ini yang kita perbincangkan ini dengan yang sama-sama yang lain kemarin itu viral itu, sebetulnya ini hanya kalau dari ditinjau dari polisi, ini adalah satu contoh penyidikan satu kasus. Konflik seperti ini ya, bagi penyidik menghadapi tersangka yang berbohong, saksi yang berbohong itu
Hampir semua penyidikan tidak pernah ada tersangka yang pertama kali ngaku, ya Pak saya bersalah begini, tidak ada. Walaupun buktinya ada, sudah kuat, mereka pasti akan bohong, tidak gitu. Saya pernah waktu saya masih letnan dulu, meriksa seorang bendahara yang melaporkan dirampok. Ketika saya cek TKP, wah ini nggak mungkin perampokan, karena rusaknya itu, jendela itu dirusak dari dalam. Saya periksa 2 hari 2 malam itu nggak ngaku-ngaku. Tapi begitu setelah saya cari pembuktian terbalik, ini Bapak gajinya berapa, ini kemudian beli kulkas, beli ini dan sebagainya. Akhirnya ngaku, ya Pak saya yang ngambil uang itu dan pura-pura dicuri orang. Ini contoh ini tadi ya. Kalau ini tadi ya, ini tersangka gitu ya, ya pasti dia akan tidak ngaku, wah dia begini. Saksi juga demikian juga. Saya berani bersaksi bahwa dia begini. Itulah problem yang sama-sama selama ini dilakukan oleh penyidik. Dan saya senang karena rakyat bisa ikut melihat sekarang ini. Nah sekarang poinnya ya gini. Apapun yang tersangka itu lakukan, kemudian bela, kemudian banyak orang yang hibah gitu ya. Sehingga ini pertama kali ini bisa jadi viral karena apa? Karena begini. Ini polisi kurang kerjaan, sudah nembak saudara sendiri, ibunya dibunuh dan sebagainya. Sekarang kurang kerjaan, ini orang disabel yang nggak apa-apa kok bisa ditersangkakan. Itu yang pertama kali muncul dulu gitu. Sampai ada seorang anggota DPR juga nggak percaya itu, mosok orang gitu polisi gitu kan. Nah akhirnya apa? Setelah ditelusuri ke dalam, apa yang terjadi seperti sekarang mulai terbuka. Nah saya Pak ya tadi agak Pak Sugeng mengatakan sistem pengadilan di sana di Amerika dan sebagainya gitu. Kalau saya di sini justru kemarin menyarankan pada polisi ya, DU ya, sekarang dalam kasus ini yang nomor 1 adalah, ini adalah penyidikan. Penyidikan itu apa? Tugas polisi itu mencari barang bukti untuk membuat terangnya perkara supaya jelas dan bisa menemukan tersangkanya gitu. Jadi tugas polisi adalah mengumpulkan barang bukti. Kalau simpang siur bahwa ini nggak mungkin berbuat gini, nggak usah digubris. Cari aja bukti-bukti yang mendukung tuduhan itu. Demikian juga saksi-saksi, cari saksi yang banyak. Terus terang Pak Sugeng ya, saya nyarankan pada polisi, ya jangan lagi model-model penyidik zaman dulu. Disidik kemudian nanti hasilnya sampai di pengadilan. Sekarang nggak laku tuh cara gitu. Kita sudah divonis oleh masyarakat bahwa kita tuh nggak benar gitu. Makanya paling bagus adalah penyidikan itu sampaikan aja apa yang terjadi. Kemudian ini loh saksi yang masuk, ini yang gini sehingga kita berkesimpulan seperti ini. Kemarin kepada penyidik NTB itu tak telepon Kapoldanya, saya sarankan, Dek, 1, cari saksi-saksi sebanyak-banyak mungkin,